Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, atas kuasa Allah juga tanggal 13 Oktober 2022 tepatnya pukul 00.003 ya. Kita mulai, kayaknya yang lebih dramatis Anissa dia langsung deh. Ya, langsung aja ya ceritain tentang persalinannya. Jadi, ya alhamdulillah kejadian itu tanggal 13 Oktober, benar-benar nggak diduga ya, karena kita tuh udah merencanakan ada tanggal lahirannya, yaitu HPL ya dok, di 22 sampai 26 Oktober. Nah, tapi kita kan manusia cuma bisa berencana, dan ternyata Allah yang berkehendak. Jadi pas tanggal 13 Oktober itu tepat 1 hari setelah Anissa ulang tahun, tanggal 12 Oktober itu tiba-tiba ketubannya pecah. Terus pas lagi mau tidur itu tuh kejadiannya, pas lagi mau tidur udah di kasur, kondisinya udah siap istirahat, nggak tahu tiba-tiba mules kayak pengen pup, tapi beda gitu perasaannya, kayak taunya tiba-tiba ada rembesan air dan ternyata ketubannya udah pecah gitu di kasur kan. Airnya netes-netes, udah panik banget kayak gitu. Akhirnya langsung ngubungin ke dokter B, langsung nelpon kan, dok ini gimana dok, pecah ketubannya. Tapi untungnya dokter B-nya langsung bilang, udah langsung ke Hermina Kemayoran aja, gak usah nunggu lama lagi, dan jangan panik kata dokter gitu. Nah terus ya udah kita, oh ya udah jangan panik gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kita panik karena sebenarnya kita belum nyiapin yang namanya hospital bag gitu. Jadi kan itu yang harus disiapkan kan ya, karena kita mikirnya masih 2 minggu lagi, nyantai aja, kayaknya masih bisa lah besok-besok. Nggak tahu ternyata kejadiannya cepat banget, nggak diduga, tapi ya udah kita jalanin gitu ya. Akhirnya kita buru-buru ke Hermina Kemayoran, dan alhamdulillahnya udah standby gitu, udah koordinasi dokter B dengan suster-suster yang ada di sini. Langsung ditungguin tuh di lobi ya. Langsung kita cek pertama BB janinnya dulu awalnya. BB janinnya masih aman, terus juga level kontraksinya dicek ya. Dan ternyata masuknya kontraksinya udah teratur, jadi kalau untuk yang normal itu udah siap lahiran sebenarnya. Tapi karena Anissa sesar, dan sebenarnya itu ada drama-dramanya juga nih sebelum lahiran banget, karena sebelum pecah ketuban itu Anissa sempat suntik pengencer darah dulu. Dan iya itu karena itu rutinan selama hamil, karena ada kekentalan darah, jadi emang harus disuntik pengencer darah. Nah, tapi untuk memasuki operasi sesar yang setengah badan ya dok ya, ternyata nggak boleh berdekatan dengan suntik pengencer darah. Mungkin selanjutnya bakal diceritain sama dokter B ya. Dari embrio, kemudian syukurnya karena kita jadi berhubungan baik, Anissa akhirnya memutuskan untuk melahirkan di tempat saya praktek di Hermina Kemayoran. Jadi memang waktu itu kejadian saya dihubungi dini hari, ketuban sudah pecah. Rencana waktu itu memang suntikan hari itu suntikan dosis terakhir, karena kita mau operasi 1 minggu setelahnya. Karena bayinya kan kembar, kemudian ada posisi yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, sehingga memang kita rencana untuk sesar. Tapi apa daya, mungkin Tuhan berencana lain ya, sehingga adalah kejadian darurat saat itu. Kemudian jadi kita putuskan harus, karena ketuban sudah pecah, kita harus melakukan tindakan darurat. Nah, dramanya adalah 1, saya punya bayi kembar. 2, bayi kembarnya itu belum cukup bulan. 3, Mbak Anissa baru saja suntik pengencer darah, di mana dokter biusnya tidak berani tuh bius tengah badan karena ada resiko komplikasi. Begitu perdarahan itu terjadi, Anissa beresiko lumpuh, sehingga diharuskan untuk bius secara total. Tentu saja di situ adalah dilema ya, karena saya punya bayi kembar yang kalau dia terbius dengan bius total, maka bayi itu bisa tidak nangis, perlu alat bantuan khusus ya. Tapi syukurnya karena koordinasi tim ya, dari awal kita sudah tahu kemungkinannya seperti itu, kita koordinasi tim, ICU bayi sudah siap, dokter Silvina sudah siap, alat-alat resusitasi untuk bayi kembar sudah kita siapkan. Lalu kita berusaha untuk melakukan
operasi dengan sangat cepat ya. Jadi 1 menit obat biusnya masuk, bayi harus lahir. Karena itu kita coba melakukan semuanya dengan cepat. Saya jadi melakukan operasi dengan sangat cepat. Waktu itu saya minta Mas Dito jangan masuk deh, soalnya saya takut Mas Dito kalau lihat Mbak Nisa diintubasi di bius umum, takutnya Mas Ditonya pingsan, saya tambah pasien lagi 1. Jadi saya bilang Mas Dito mungkin lebih baik nggak usah dulu. Tapi Mas Dito persis di luar kamar tindakan, jadi nggak di luar jauh, dia persis di luar kamar tindakan. Jadi begitu bayi lahir Mas Dito dengar tangisannya langsung gitu ya. Nah, jadi operasi itu saya lakukan dengan cepat dan juga dengan teknik buka tumpul ya. Jadi saya hanya menggunakan pisau sebanyak 2 kali. Sisanya semuanya dibuka secara tumpul supaya mengurangi resiko perdarahan. Karena baru saja suntikan pembiusan tersebut. Dokter Silvina juga sudah gercep, siap semua. Jadi kita dengan aba-aba begitu dokter anestesi bilang obat masuk 1 menit saya harus lahir. Waktu itu kita syukurnya dengan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa ya, dengan doa bersama. Bayi pertama lahir langsung nangis, bayi kedua lahir juga langsung nangis gitu ya. Cuman yang kendalanya kita nggak bisa inisiasi menyusui dini langsung karena Mbak Nisanya sedang terbius total. Tapi tindakan operasinya syukurnya berjalan dengan lancar, tidak ada perdarahan yang bermakna, dan kedua bayi berhasil nangis dengan baik dan langsung ditangani oleh dokter Silvina.